lahan basah alami berupa Sungai Martapura, tepatnya kami sedang berada di Siring. Jadi kami nanti akan menjelaskan via susur sungai, menjelaskan tentang ada apa aja sih di lahan basah ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan dan menonton. Tapi sebelum itu, perkenalkan nih, nama aku Rahmat Sairi. Saya Raja. Saya Muhammad Surya Kamal. Saya Lisa Widya Maharani. Saya Nova Aprilia Putri. Saya Navalia Fitra Rahmadini. Saya Muhammad Isan Wardana. Saya Muhammad Farhan Abdullah Putra. Ya, saya Muhammad Hanafi. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Selamat sore, saya Samsuri. Ya, selamat menyaksikan. Nah, kawan-kawan, sebelum kita lebih jauh nih mengenal tentang lahan basah berupa Sungai Martapura ini, tidak lengkap pesannya kalau kita tidak mengetahui nih tentang lahan basah secara umumnya. Jadi kawan-kawan, lahan basah itu adalah wilayah di mana tanahnya itu tergenang oleh air, baik secara musiman ataupun secara permanen. Nah, contoh-contoh dari lahan basah ini bisa berupa rawa, sungai, danau, dan sebagainya. Nah, di dalam lahan basah ini tentunya nih terdapat berbagai kehidupan dan juga aktivitas masyarakat, dan juga terdapat nih berbagai ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi lahan basah ini tidak hanya sekedar sebuah tanah atau sebuah tempat yang hanya tergenang oleh air, tapi terdapat berbagai kehidupan dan juga ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kalau kita bicara soal lahan basah yang ada di Banjarmasin, salah satu yang paling terkenal itu adalah kawasan Siring. Siring ini sebenarnya jadi wajah kota Banjarmasin karena letaknya berada di pinggiran Sungai Martapura. Tempat ini bukan cuma jadi ruang terbuka hijau, tapi juga dikembangkan sebagai objek wisata seperti kita saat ini. Makanya kalau teman-teman main ke Banjarmasin, masih sering kali melihat aktivitas warga di Siring. Entah itu sekedar nongkrong, wisata susur sungai, sampai pada menikmati kuliner khas dari Banjar. Jadi bisa dibilang Siring ini contoh nyata bagaimana lahan basah bisa dimanfaatkan, bukan cuma untuk fungsi ekologi, tapi juga punya fungsi nilai sosial, budaya, bahkan ekonomi juga bagi masyarakat sekitar. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat kehidupan warga di bantaran Sungai Martapura. Di Sungai Martapura, terutama sekitar Siring Banjarmasin, kita bisa menemukan beragam hewan air. Ikan menjadi yang paling banyak, seperti ikan patin, haruan, sepat, dan papuyu yang sering dimanfaatkan warga. Selain ikan, ada udang sungai, kepiting kecil, dan siput air yang hidup di sekitar tepian. Burung air seperti bangau dan kuntul juga sering terlihat mencari makan di pinggir sungai. Kadang terlihat biawak yang berenang mencari mangsa. Semua hewan ini menjadi bagian penting dari ekosistem sungai dan mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Nah, karena teman saya sudah menjelaskan kehidupan apa saja yang ada di sungai ini, maka saya ingin menjelaskan apa saja aktivitas warga di sekitar sungai tersebut. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja aktivitas di sungai ini? Yuk ikuti terus cerita kami. Nah, biasanya warga Banjarmasin seringkali berolahraga di sekitar Siring pada sore hari, latihan menari, yang lagi nyantai sambil ngopi-ngopi. Di air pun ada yang lagi mandi, nyuci motor, dan anak-anak kecil yang sedang bermain layangan pun ada loh. Apa? Kubur bikin lele? Balon le, siap. Sebenarnya sungai ini sangat bagus sekali loh ketika sunset tiba. Akan tetapi, dengan aktivitas warga tersebut sangat besar potensi untuk mencemari air yang ada di sungai ini. Di tengah ramainya Sungai Martapura Siring Menara Padang Banjarmasin ini ada 3 masalah utama yang menjadi perhatian, yaitu air sungai yang tercemar. Yang kedua, sampah di bantaran sungai, dan yang ketiga, eceng gondok yang tumbuh berlebih. Kalau kita lihat sekarang, air sungai Martapura di sekitar Siring Menara Pandang Banjarmasin ini warnanya keruh dan terkadang juga mengeluarkan bau yang tidak enak. Ini pertanda kalau sungai sudah tercemar, airnya pun tidak sehat lagi untuk ikan ataupun makhluk hidup lain di dalamnya. Lalu, banyak sekali sampah yang mengapung di bantaran sungai, mulai dari plastik, sisa makanan, sampai sampah rumah tangga.
Kondisi ini membuat pemandangan sungai menjadi kurang estetik, suasana menjadi kurang nyaman untuk orang yang lagi berwisata, dan juga membuat sungai tentunya tambah kotor. Ditambah lagi, eceng gondok di sungai ini tumbuhnya lumayan banyak, sampai-sampai menutupi permukaan air. Akibatnya, aliran air sungai jadi terhambat, oksigen di air berkurang, dan perahu kelotok pun terhambat juga untuk lewat. Padahal, kelotok adalah salah satu daya tarik wisata di sungai ini. Nah, setelah kita menyaksikan nih, ada apa aja sih di Sungai Martapura Susu Sungai yang telah kami lakukan. Dan kawan-kawan semua sudah melihat juga berbagai aktivitas masyarakat sekitar, permasalahan yang terjadi dan penyebabnya, dan lain-lain. Mari kita simak kebijakan pemerintah terkait terhadap Sungai Martapura ini. Kebijakan pemerintah terhadap Siring Banjarmasin berfokus pada penataan kawasan, pengembangan pariwisata, dan pengelolaan sungai. Sama kebijakan pemerintah yang pertama yaitu pengembangan sektor pariwisata. Siring, khususnya Siring, Pariatan dan ditata menjadi destinasi wisata dengan fasilitas dermaga, apung, dan jembatan. Yang kedua, revitalisasi kawasan, menghidupkan kembali pasar terapung, mulai pembersihan lokasi serta perbaikan sarana dan prasarana. Selanjutnya, contoh implementasi kebijakan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penataan pasar terapung. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, dan yang terakhir yang keempat yaitu penyediaan fasilitas umum. Tiga, pengelolaan lingkungan dan sampah, modernisasi sistem pengelolaan sampah dengan teknologi digital dan menjadi kebersihan kawasan. Yang keempat, pengelolaan sungai, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, akademisi, dan pihak lain dalam menjaga sungai. Teman-teman semuanya, membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Contohnya penyakit menular seperti diare, kolera, tifus, hepatitis, hingga infeksi kulit dan saluran pernapasan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita turut menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Siring ini adalah kebanggaan kita, jadi jangan kotori dengan sampah, buanglah sampah pada tempatnya agar tempat ini tetap indah dan nyaman untuk kita semua. Ayo jadi pahlawan kebersihan, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Selamat datang di Banjarmasin seribu sungai. Urangnya ramah, panaguran panguringan. Kayu berimbang, kerakatan baratan, biang panggatan. Kami sambut Wan Baksa Kambang. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuun ka pangembangan. Seribu sungai ku tabung asti baringaran. Jukung balinggang, ligang japen tirik lalan. Pasar terapung, wisata kota kabungan.